So ada beberapa yang sudah membuat video highlight 2018 dan teman-teman minta saya untuk membuat video apa highlight bisnis 2018 yang perlu diperhatikan untuk maju di tahun 2019 coming up. So apa highlight pertama yang menurut saya sangat-sangat menarik di tahun 2018 dan ini terjadi di tahun 2018. Yang pertama adalah bangkitnya experiential marketing. Awal tahun 2018 saya menceritakan tentang apa yang membedakan 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah bangkitnya keinginan para customer untuk bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi ingin menciptakan experience atau pengalaman. Kalau Anda bisa perhatikan, kalau Anda punya hotel, jangan hanya sekedar punya hotel, tetapi harus diberi experience. Mungkin main bola, mungkin bisa berenang, mungkin bukan hanya bisa berenang di kolam renang, tapi bisa nyemplung dari kamar. Bisa jadi Anda menciptakan sebuah experience untuk main golf, atau apapun yang bisa menciptakan experience atau pengalaman yang bisa memberikan customer nuansa berbeda dari hanya sekedar membeli sebuah produk. Yang kedua, milenial menguasai pasar. Dan yang lebih menarik lagi adalah milenial membunuh banyak hal. Millennial kills everything. Milenial membunuh banyak hal. Milenial membunuh banyak faktor yang terjadi di dunia ini. Market berubah gara-gara milenial. Apa yang dibunuh oleh milenial? Yang pertama adalah sabun batangan. Milenial tidak lagi beli sabun batangan. Milenial tidak lagi membeli properti. Properti dibunuh oleh millennials. Lalu kemudian banking dibunuh oleh millennials. Golf, permainan golf itu dibunuh oleh milenial karena permainan golf hanya populer di baby boomers dan populer di Gen X. Baby boomers bermain golf untuk negosiasi. Baby boomers bermain golf untuk bukan hanya rekreasi tapi juga untuk networking. Tetapi hanya 5% millennials yang main golf. Tahun 2018, bisnis golf turun 75%. So what's gonna happen? Kalau bisnis Anda tidak diminati oleh millennials, bisnis Anda akan dibunuh oleh millennials. Yang ketiga adalah bangkitnya crowdfunding. Jadi banyak orang di luar sana dulu berpikir bahwa yang namanya bisnis itu harus tunggu bank yang memberikan modal. Atau kalau Anda punya ide bisnis, Anda harus pikir bagaimana caranya bisa mendapatkan permodalan dengan jaminan dan juga dengan harus punya kapasitas, harus punya cash flow dulu sebelum Anda pinjam uang di bank. So apa yang terjadi di tahun 2018? Bangkitnya cryptocurrency, bangkitnya ICO, bangkitnya crowdfunding membuat Anda bisa mendapatkan dana hanya lewat idea dan website. Jadi kalau Anda lihat ada website crowdfunding, Anda bisa mengajukan idea, memberikan project, lalu kemudian mengundang orang-orang untuk mendanai project Anda, lalu Anda bisa mendapatkan pendanaan yang cukup besar untuk membuat bisnis Anda maju dan sukses. So crowdfunding menjadi luar biasa. Ini bisa mengalahkan bank, ini bisa mengalahkan banyak hal yang orang pikir harus pakai investor-investor besar atau mungkin venture capitals. Crowdfunding menjadi sangat-sangat luar biasa di tahun 2018. Yang keempat yang saya perhatikan di tahun 2018 adalah pernikahan antara online offline. Jadi dulu orang bisa jualan lewat online saja.
sekarang atau zaman dulu orang bisa menjual hanya dengan offline saja. Sekarang Anda perhatikan Amazon yang kuat di online, yang kuat dengan bisnis marketplace-nya, mereka sekarang punya store, punya Amazon Go. Blibli bukan hanya punya platform online, tetapi buka stand di airport. Anda bisa bayangkan, untuk apa? Mengundang orang belanja dan transaksi di Blibli. Dan masih banyak lagi bisnis-bisnis online yang beralih ke offline atau mengawinkan online offline menjadi satu. Sekaligus juga banyak bisnis offline yang mengalihkan bisnisnya menjadi online. So, jika bisnis Anda hanya offline, you are in deep trouble. Kalau Anda hanya online, you are in deep trouble. Nah, sekarang ada istilah yang namanya personalization. Personalization adalah sebuah term atau sebuah istilah yang digunakan oleh marketer untuk mengenal individu, mengenal customer, bukan secara grup, tetapi secara pribadi. Anda dicari namanya siapa, umurnya berapa, hobinya apa, sukanya apa, rumahnya di mana, tinggalnya dengan siapa, anaknya berapa, hobinya makan apa, ambil keputusan bisnisnya bagaimana. Kalau Anda transaksi pakai kartu kredit apa, dan ini bukan bicara grup tetapi individu. Sehingga ketika mereka membuat strategi marketing, yang mereka bidik benar-benar terhadap individu tersebut. Nah, personalization sekarang dilakukan oleh siapa? Siapa yang memulai personalization ini? Facebook dan Google. Google dan Facebook bisa mengerti spending Anda, bisa mengerti habit Anda, bisa mengerti kapan Anda buka komputer, kapan Anda menutup komputer, Anda buka lewat laptop, lewat iPad, lewat mobile, lewat desktop, atau Anda menggunakan komputer orang lain. Sehingga pada saat Anda menggunakan komputer online, dia akan kasih tahu, hey, kamu nggak biasa loh pakai komputer itu loh, bener nggak itu kamu? Ya, so data personalization di 2018 semakin luar biasa, sampai Facebook dianggap membocorkan data-data pribadi customer-customernya. Yang keenam, perhatikan. Saat ini agak semakin sulit untuk menemukan karyawan. Kenapa? Karena bangkitnya freelancing. Banyak orang senang dengan yang namanya freelance. Bukan hanya opportunity-nya ada, tetapi juga banyak orang-orang di luar sana yang punya skill dan tidak mau bekerja 9 to 5. Mereka lebih suka bekerja dari rumah, pakai kolor, ya, pakai kaos singlet, kerja dari rumah, dapat uang. Dan ini tidak terjadi di tahun 2017, 2016. 2018 ini sangat-sangat luar biasa sekali. Saya ingin membuat website, saya tinggal cari website, lalu kemudian buka penawaran, cari freelance yang bagus-bagus, jago-jago, dan saya mendapatkan quality yang luar biasa. Saya ingin membuat yang namanya copywriting, ingin membuat company profile, saya ingin membuat desain-desain yang out of the box. Saya tinggal lempar ke website-website. Di sana ada Fiverr, ada beberapa website di luar sana yang mengumpulkan para freelance, 99 Design. Ini semua bisa menggunakan metode freelancing untuk menjalankan bisnis. Jadi buat freelancer bisa masuk sana, buat Anda yang mau mencari freelance, Anda bisa masuk ke sana juga. Kalau di Indonesia ada 1000.com. So teman-teman, bangkitnya freelancing membuat cari pegawai menjadi semakin sulit. Terutama karyawan yang bagus-bagus dan keren-keren. Yang ketujuh, cloud service. Cloud service itu apa? Cloud service adalah Anda tidak hanya mendapatkan kemudahan
untuk menyimpan data Anda di cloud atau di langit, ya. Tapi juga Anda mendapatkan banyak opsi. Dropbox, Apple menggunakan fasilitas yang sama, Google ada Google Drive. Lalu kemudian semakin mudah dan semakin convenient. Dulu saya tidak bisa membackup komputer saya lewat hard disk ya. Hard disk itu sampai numpuk banyak banget. Sekarang saya pasang iCloud, tinggal pakai Apple iCloud, lalu kemudian bisa automatically di backup. So, cloud is everywhere. Dan Anda harus bisa melihat bisnis-bisnis yang masih konvensional menjual hard disk, hard drive, itu mungkin akan sedikit demi sedikit hilang. Nah, yang terakhir, tren ke-8 yang saya lihat di tahun 2018 adalah bangkitnya micro influencer. Dulu Anda bisa pasang billboard, ambil artis, lalu Anda bayar ratusan juta untuk artis tersebut. Sekarang ada micro influencer, orang-orang yang tidak begitu terkenal di dunia nyata, tapi terkenal di YouTube, terkenal di Instagram, terkenal let's say di Twitter, dan mereka ini bisa mempengaruhi micro community, komunitas yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, untuk beberapa yang memiliki follower jutaan akan semakin berpengaruh. But itu yang namanya micro influencer. Micro influencer adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi komunitas-komunitas kecil dan menjadikan marketing menjadi sangat-sangat targeted. So teman-teman, 8 tren ini adalah tren yang terjadi tahun 2018 dan menurut saya yang banget perlu Anda perhatikan, yang akan terus berkembang di tahun 2019. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa memberikan Anda idea tentang what to improve di tahun 2019. So thank you so much. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.